Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan menyampaikan atasnya kalamnya dengan memunajatkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel kesayangan kita Belajar Menuntut Ilmu Thalabul Ilmi, channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, yang selalu mengajak Anda belajar meningkatkan iman dan takwa kita, dengan tentunya kita tidak lebih daripada melakukan perintahnya Rasulullah Thalabul Ilmi Faridatul a'la kulli muslim. Insyaallah kita diwajibkan belajar dan menuntut ilmu kalau memang kita muslim. Karena apa? Tuhan bagi agama dalam Islam adalah kodrat yang dicari dengan kodrat. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, dalam pada waktu kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan berbagi amal, berbagi ibadah, berbagi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kepada saudara-saudaraku yang seiman, kepada saudara-saudaraku para hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah dimanapun berada, insyaallah pada tayangan ini saya akan berbagi ilmu tentang masalah ketuhanan, tentang persoalan bertuhan. Ini adalah identik dengan kata-kata tetapi tidak ada kenyataan. Kenapa? Jarang sangat orang menerapkan rasa bertuhan tadi. Yang ada hanya menjalankan perintah Tuhan tanpa Tuhan. Inilah yang harus kita ingatkan dan kita saling mengingatkan pada waktu dan kesempatan yang baik ini. Para jemaah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, ini adalah pilihan pertama dalam rukun Islam bernama syahadat atau tauhid. La ilaha illallah. Pilih mana Tuhan dirimu yang akan kamu sembah, dia sudah bernama Allah. Itu hakikat diri yang sebenarnya yang harus dijawab. Itu hakikat diri yang sebenarnya yang bisa dijawab. Innani anallah, ini Tuhanku yang dipanggil Allah. Jawaban itu sebelum sakaratul maut datang mengambilmu, maka cepat jawaban itu menjadi kenyataan di dalam dirimu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita ingat rumus kembali. Kita ini kalau bicara tentang bertuhan,
Kita diikat dalam bentuk masa ibadah, diikat dalam bentuk saling menyembah. Berinsannya Allah pada dunia dinamakan wujud manusia, dalam arti alif lam mim, aku dizahirkan untuk menyembah. Itulah perbedaan yang terjadi, hakikat Allah pada diri kita. Kalau hanya beribadah adalah wujud bertuhan semata, bagaimana dengan di luar jam beribadah? Beribadah ini menjaga tauhid, bukan memutuskan waktu-waktu bertuhan atau waktu yang tidak bertuhan. Jangan-jangan habis sholat tidak bertuhan. Ini yang menjadi perhatian kita. Itu namanya hidup yang munafik. Di saat beribadah dia ingat Allah, di luar ibadah jangankan ingat, terpikir juga tidak. Ini adalah hidup yang munafik. Sebetulnya kita kalau tidak paham tentang diri kita, kita besarkan agama. Allah juga pernah berpesan kepada zatnya supaya zatnya menyampaikan kepada sifatnya yang dikandung oleh Muhammad. Wahai Muhammad, utamakan umatku daripada agamaku. Kenapa? Bagaimana mengutamakan agama kalau yang beragama tidak jelas? Disinilah para jemaah menjadi suatu tolak ukur bagi kita. Persoalan diri bertuhan, awal diri, ya saya akan ingatkan lagi beberapa waktu yang lalu, saya ingatkan kembali. Awal diri adalah Tuhan bersifat ilah. Ilah ini tunggal wahid pada dirinya sendiri. Dari karena dirinya sendiri dengan berfungsinya dia kepada batin, dia ingin menjadi Tuhan, maka dia ciptakanlah umat. Siapa umat yang dia ciptakan? Pertama adalah zatnya. Siapa zatnya itu? Itu yang berasmakan Allah. Setelah asmanya diciptakan zatnya meminta kepada dia. Itulah Allahus Samad. Allah yang meminta. Apa yang dia minta? Adalah hayat, kekuasaan, kehidupan. Setelah Allah beri kehidupan, apa yang dia Allah beri itu adalah nur. Nur itu asal muasal semua ruh di muka bumi ini. Inilah yang warisin ada pada sifat Adam. Makanya jasad bisa hidup memakai ruh karena ada nurnya Muhammad di situ. Nah, disinilah, wahai zat, kamu ingin dipanggil siapa? Aku ingin dipanggil Allah, kata Tuhan. Engkau nanti aku panggil Allah. Nah, ya. Tapi kalau engkau sudah bernama Allah, biar tidak orang paham, nafsu tidak mengerti, akal itu tidak merusak, engkau akan dipanggil siapa? Panggillah aku Muhammad. Kalau kamu ingin dipanggil Muhammad, engkau harus memujiku 6.000 tahun. Maka zat itu memuji Allah selama 6.000 tahun. Setelah Allah baiat dengan satu kata, Muhammad ya Rasulullah, engkaulah yang akan kuutus. Barulah dia memanggil kata Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku Allah, Sayyidina, dan saya adalah Muhammad yang saat dipanggil Muhammad. Inilah kalau Tuhan ilah ingin dipanggil Allah, maka Allah ingin dipanggil dengan Muhammad. Itu yang tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah, karena tidak boleh engkau Allah, tidak boleh begitu. Tapi wahai engkau ya Rasulullah. Nah, seperti itulah. Jadi makanya para sekalian, bertuhan itu kita dasar-dasarnya harus tahu. Apa yang dikatakan dasar? 24 jam tidak boleh kafir pada diri tanpa Tuhan. Bagaimana dikatakan kafir diri tanpa Tuhan? 24 jam, yaitu adalah 24 huruf dari syahadat itu.
24 huruf jumlahnya huruf syahadat, berarti kita harus bertuhan kepada Allah 24 jam. Bagaimana caranya 24 jam? Itu kan apakah kita menghadap Allah 24 jam atau kita membayangkan Allah 24 jam? Bukan. Atau kita sholat aja 24 jam? Bukan. Atau kita berzikir 24 jam? Juga bukan. Atau kita mengingat aja ke batin kita 24 jam? Juga bukan. Terus bagaimana caranya? Kamu harus tahu, kata Allah, siapa wujudmu yang sebenarnya, maka lihatlah engkau dari mewujud siapa. Yang bekerja mengingat Allah itu adalah rohaniku, dan engkau dalam perasaan dan rasa yang paling dalam, yang engkau harus akui kebenaran itu. Bagaimana caranya? Disinilah kita harus tahu, kalau mengingat Allah dalam 24 jam itu, kita kembali kepada sejarah di saat kita dilahirkan di rumah sakit, tempat bidan, tempat dukun dan lain-lain. Kita disahadat, kita tidak pernah disahadatkan, tapi kita ditakbirkan, diazankan, diikomatkan. Kalau sudah azan, iqamat terus, ya pasti solat. Nah, solatnya mana? Inilah dia. Sallu ala min tawab. Manusia ini adalah berkodrat alam ibadah. Semua ibadah ada dalam diri kita. Melihat diri dalam diri, melihat Tuhan dalam diri. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga ingin melihat Tuhan, melihat diri. Inilah yang dikatakan sandaran tauhid. Tauhid ilahiyah bersandarkan kepada kajian Tuhan. Tauhid ghaibiyah bersandarkan kepada sifat batasan yang lillah telah dibuka, dan bersandarkan tauhid daripada siriyah. Tidak ada lagi batasan antara Tuhan dengan umat. Ini makom-makom pengkajiannya cukup lumayan. Jadi kalau kita sudah tahu mana hakikat diri yang dikatakan fana'um filah wal baka'um filah, bagaimana mengkekalkan diri fana itu. Diri fana tidak berurat, tidak berdarah, nurani pada jasad, rohani pada insan, rabbani pada nyawa. Kalau sudah kodrat Muhammad dan kodrat Adam bernyawakan batin Allah, maka jasad adalah pembungkusnya. Jasad ini adalah penampakan daripada sifat batinnya Allah. Nah, inilah dikatakan batin Adam Muhammad, batin Muhammad adalah Allah. Ini adalah gerakan afalnya Allah pada sifat zahir, dan ifilnya Allah pada sifat bergerak dan menggerakkan. Itulah ifilnya Allah, menggerakkan afalnya sendiri. Maka sadarkah kita kalau kita hanya seorang umat yang bersaksi, yang hanya memiliki pandangan saja? Nah, kalau kita sudah sadar, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kamu sudah merasa Dia pada dirimu semua, aina ma kuntum, maka saya adalah kamu. Ini butuh perasaan, butuh pemahaman, dan butuh jati diri dan hati yang sangat isbatul yakin. Jangan disalahgunakan dan dimanfaatkan kepada kebutuhan daripada sebuah ilmu, tetapi terkeluplah dan tenggelamlah dalam sebuah ilmu. Untuk bisa seperti itu bagaimana caranya, Buya? Kalau dalam ajaran daripada solat doim, kita ingat selalu dalam solat, bukan solat doim itu kita tidak mau ke masjid terus duduk di rumah mengerjakan solat doim, itu mah bukannya solat doim. Itu sudah salah. Yang benar itu dikatakan selalu dalam solat itu apa? Ada hal-hal hakikat yang harus kita lakukan. Apa yang hal hakikat yang harus kita lakukan? Makanya para jemaah,
Ini semuanya ada ketentuan dan kodrat ilmunya. Bukan hanya kita mengerjakan ibarat pasrah. Pasrah tanpa ilmu kebodohan. Jadi kita jangan hanya berpikir kalau sudah sholat itu sudah bertuhan. Dia bertuhan dulu baru sholat. Jangan dibalik. Jangan nekat ke masjid mencari Tuhan. Tuhan itu di dirimu. Pergi kamu ke masjid jamaah. Dari rumah kamu tidak bertuhan. Diri bertuhan kamu tidak kamu adakan dalam rumah. Keberangkatanmu ke masjid bukan namanya Isra. Bukan pergi hijrah. Kenapa? Karena kamu berangkat dari rumah bukan dengan Allah. Kamu tidak merasa af'alullah, tidak merasa bergerak dan digerakkan oleh Allah untuk mengadakan mukasyafatullah dalam masjid secara berjamaah. Tetapi kamu datang hijrah sendiri ke rumah masjid. Kenapa? Karena ingin beribadah. Berarti perjalananmu bukan hijrah tapi hajarah. Sebaliknya, bukan hijrah tapi hajarah. Itu dah salah. Tidak afdol dan tidak pantas. Kenapa? Tidak ada manusia yang hidup sendiri kecuali Allah dalam masa qiyamah binafsihi. Tetapi telunjuk kembali kepada telunjuk yang membedakan kanan dan kiri. Apa kanan? Allah. Apa kiri? Umat. Sifat inilah yang dipelihara oleh batinmu dalam pandanganmu, rasa dan perasaan. Jadi bertuhan itu para jemaah, seandainya 24 jam seperti yang kita sampaikan tadi, dituntut oleh syahadat 24 jam, terus kalau dikurang 5 waktu menjadi 19. Berarti kita belajar dan menuntut ilmu di luar 5 waktu. Insya Allah kita sudah mendapatkan 24 jam. Atau kita bagi 3, 24 jam menjadi 8 kali 3. 8 siang kita melaksanakan hijrah dan menikmati keinsanan Allah dalam dunia. Dan 8 jam kedua kita mengalami keumatan Muhammad dalam diri. Dan ke 8 yang ketiga kita menikmati sifat Tuhan, keumatan Tuhan dalam diri kita. Kita bisa mendapatkan kodrat Adam 8 jam, kodrat Muhammad 8 jam, kodrat Allah 8 jam. 24 jam tetap bertuhan. 1 detik jantungmu terkosong, 1 detik jantungmu tidak ditempati oleh Allah, maka kamu sudah dikuasai oleh iblis. Kalau cerita bertuhan, iblis lebih duluan. Apakah kamu khawatir dengan solatmu? Ingat, solat yang beribadah, ya, yang jatuh kepada waktu adalah ibadah. Tapi solat keumatan, mana diri dan mana Tuhan, sudahkah dirimu bertuhan? Itu solat yang hayat, yang hidup, yang menjaga dirimu dalam ketentuan umatnya Allah. Jangan kamu beribadah merasa berumat kepada Allah, merasa bertuhan kepada Allah hanya 5 waktu, sementara yang 24 jam, 19 waktu lagi kamu tidak merasakan apa-apa. Kamu tidak dalam kodrat Allah, kamu tidak menjadi mewujudnya Allah. Berarti makhluk apa lagi? Karena makhluk semua sudah diciptakan. Jadi bagaimana caranya Buya? Kalau kita bisa merasakan 24 jam dengan Allah, maka kamu harus menjalankan ketentuan hakikat batin dalam dirimu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kamu memiliki jiwa. Kita memiliki jiwa kemanusiaan, betul tidak? Nah, jiwa kemanusiaan berpulang kepada nyawa
seperti layaknya manusia berpulang kepada Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulangnya jiwa ke dalam nyawa, nyawa berpulang ke dalam batin, batin maujud sir di dalamnya, yang mana gerakmu adalah gerak rahasianya Allah, dan kemanapun kamu pergi, kamu dalam lingkungan rahasianya Allah. Lenyapkanlah semua daripada sifat kejiwaanmu. Sering-seringlah kamu menenggelamkan jiwa kemanusiaanmu, ya, kepada nyawamu, dan nyawa tenggelamkan ke dalam batin, maka kamu mendapatkan wujud Allah dalam batin. Nanti kamu keluar mewujud Muhammad pada rohani. Setelah itu kamu berjasad, nyatalah Adam pada jasad. Beribadahlah kamu dalam mengembalikan diri, insya Allah, kepada Allah sering-sering, sehingga hidupmu berdampingan selalu dengan Allah, maha sir dalam wujud dalam batinmu. Insya Allah kamu, kita ini manusia harus memiliki 3 kodrat insan. Ada di saat nas, ada di saat san, ada di saat sin. Nah, inilah nun alif sin sin alif nun. Nah, nih sini kita harus selalu bervariasi 3 kali 8. Ada kalanya kita di dalam kodrat keinsaniahannya Allah, maka kita punya keturunan. Ada kala kita di dalam sifat nasnya Allah, kita memiliki makan dan minum segalanya. Dan ada kalanya kita dalam kodrat sinnya Allah, kita beribadah, kita berzikir, dan kita bertawaduk kepadanya. Selalu kita di dalam kodrat bertuhan. Begitu para jemaah. Jadi jangan kita merasa bangga, merasa wah karena sudah sholat 5 waktu. Tapi sholat yang 24 jam tidak kamu hargai. Bagaimana? Memang kodrat siapa? Karena bertuhan ini adalah awal diri. Kalau beragama awalnya Tuhan, awalnya dipanggil Allah, itu setelah agama. Awaludin yang ma'rifatullah. Tapi awalul wajibin alal insan, jangan lupa, kalau tidak Allah bicara dengan batinnya, tidak ada engkau hidup di bumi ini. Kejadian dirimu dari Allah tidaklah sama kejadian Allah ke dalam agama. Maka harus dipisahkan awaludin dengan usuluddin serta fiddin. 3 alif dalam rangka bertajali. Awalnya Allah, illah adalah diri, awal diri adalah Allah. Awaludin marifatullah, kembali Allah kepada Tuhan. Inna lillahi, disitulah rasa sukun, tanda sukun mati, ada waw di bawah sukun. Artinya dia yang berangkat baru ada kematian. Para jemaah yang dirahmati Allah, tingkatkan selalu kebenaran Tuhan dalam dirimu. Jangan engkau ragu dan jangan engkau mempersulit keberadaan Allah dalam dirimu, karena sendirinya kamu sebetulnya yang berada dalam kodratnya Allah. Sudah tahu dalam rumah orang, mengaku lagi punya rumah. Inilah, jangan kamu berikan kesempatan makhluk lain untuk berinsan di dalam dirimu, tapi bertahanlah kamu dalam masa insan Allah dalam dirimu. Ingat para jemaah dan para hadirin, begitu besarnya gelombang air laut, karena ikan bertahan dengan ikannya, maka dia tidak akan asin. Tidak berpengaruh besarnya gelombang laut dan tidak akan merubah ikan menjadi asin. Ikan asin tetap dari kodratnya ikan asin. Tapi laut tidak mampu merubah satu ekor ikan menjadi asin. Dan jangan kalungkan berlian di leher onta. Dia tidak akan tahu yang berharga itu kalau kamu tidak pernah mendidiknya. Itulah umat. Para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga sebaliknya. Jangan juga kita merasa bisa. Meskipun nanti sudah bisa merasakan,
tapi tidak boleh merasa bisa. Jadi kita pertahankan akidah-akidah Allah pada diri kita, tentunya dengan menjaga pandangan kita, pandangan ke dalam diri, penglihatan keluar diri. Itulah masa insan itu sedang berlasar dari 24 jam. Itulah yang dimaksud 24 jam. Tapi kalau kamu tidak mengurangi jiwa kemanusiaanmu terhadap nyawamu dan tidak menurunkan nyawamu ke dalam batinmu, maka kemanusiaanmu itu bukan manusia, tapi kemanusiaan. Kalau manusia, Allah tidak akan mengelak dari keberadaan kamu. Apapun adanya kamu Allah terima. Tapi kemanusiaanmu adalah jiwa, belum tentu jiwamu manusia. Maka itulah yang kita harus pikirkan. Tenggelam jiwa ke dalam nyawa-nyawa, tenggelam dalam batin. Dalam batin Allah itu berdiri, wujud Allah itu berdiri. Insya Allah dengan kedekatan batinmu kepada Allah, tersambung kepada rohani mewujud dalam jasmani, maka 24 jam siapa yang kamu lihat itu adalah penampakan Allah. Ingat, kalau kita sudah belajar dikatakan dengan alif marifatul izzatullah, tapi ingat ma'firaatul izzatullah, tidak boleh mengatakan zat Allah itu banyak. Sesungguhnya kamu yang banyak, bukan zatnya yang banyak. Ibarat kita berkurung dalam kamar menghisap angin bersama-sama. Sekarang kita tanya, ini anginnya yang banyak atau orangnya yang banyak di dalam? Nah, pasti orangnya yang banyak, berarti angin itu satu. Begitu juga dengan batinnya Allah. Apa semua orang ada Allah? Tidak, batinnya. Apa semua orang ada Muhammad? Tidak, rohaninya. Apa semua orang ada nurani Adam? Tidak, nuraninya, bukan Adamnya. Ingat para jemaah sekalian, kita ini ibarat tukang parkir sepeda. Dilihat memang banyak sepeda itu, tapi yang punya itu bukan kita. Apapun kebisaan dan yang kita miliki, yang punya itu Allah. Dalam arti apa? Bertingkahlah kamu seperti bertingkahnya Allah pada dirimu. Jangan kamu bertingkah membawa manusia kemanusiaan Allah dalam alam kebatilan. Kalau hanya sekadar bergerak, semua juga bergerak. Tapi af'alullah pada diri orang yang digerakkan. Insya Allah para jemaah, kalau kita sudah mengerti dengan af'alullah dan fi'ilnya Allah, gerak ini adalah ada yang menggerakkan. Kalau tidak ada fi'il Allah, tidak ada yang menggerakkan, maka selalulah dalam kesadaran itu 24 jam sifat bertuhan, 5 waktu dalam menentukan ibadah. Yaitu apa? Bahwasanya kita sudah ikhlas, Allah pun ikhlas. Ikhlas menjadi umat, maka Allah juga mengikhlaskan dirinya menjadi Tuhan bagimu. InsyaAllah akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.